Selamat pagi, Bunda-Bunda. Kita sebelum berangkat bekerja, kita mau makan ikan dulu. Di sini ada ikan betok dan di belakang kursi itu ada ikan lele. Biar kita refresh otak dulu sebelum berangkat bekerja. Jadi kalau di tempat kerja, bawaannya tinggal happy aja lagi menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Nah, hari ini aku pengen ngajarin kalian, bukan ngajarin sih, sama-sama belajar Excel dari dasar ya, dari awal. Jadi ini yang part pertamanya, pelajaran dasarnya. Tapi sebelum itu aku mau healing dulu, mau lihat ikan betoknya makan dulu. Ini ada anakan ikan betok makan. Nah, ini aku sudah sampai kantor, kita beres-beres meja dulu. Setelah beres-beres, nah kita siap-siap buka laptop. Karena belum ada kerjaan, jadi aku mau record-record dulu pekerjaan di kantor. Itu sudah selesai aku, jadi nggak banyak lagi. Jadi kita bisa merecord cara belajar Excel dari dasar, bukan cara belajar sih, belajar bersama aja ya konsepnya. Karena aku juga nggak terlalu bisa, aku juga masih belajar karena Excel itu banyak banget. Apalagi Excel Excel ini kan selalu update ya. Jadi aplikasinya itu selalu berubah, makanya kita kalau ganti Excel itu harus belajar lagi. Beda Excelnya beda terus tiap tahun ada updatean terus. Yang kupakai saat ini adalah Excel 2024 dari WPS, kalian bisa samain aja biar sama tampilannya. Ya enggak bingung ya karena dia tiap Excel itu beda-beda. Oke, ini masih bersih-bersih, kita buka laptop. Oke, aku siap-siap dulu, record sebentar nanti. Nah, ini kita sudah masuk di Excel, di WPS ya. Ini ada berbagai macam, langsung jadi satu kalau WPS ini. Semua ada, Excel, Word juga ada. Nah, ini kita masuk di menu, ini ada save ya, terus ada save as. Nah, save as itu menyimpan kembali datanya, boleh diganti namanya gitu misalnya. Jadi nggak perlu di-copy juga bisa. Nah, langsung save as di tempat kalian pengen menyimpannya di mana. Kalau aku di file aku ya, khusus untuk pembelajaran. Nah, selain itu juga ada export PDF. Jadi Excel yang kita pakai itu, pilih aja active set itu ya. Jadi yang terbuka, Excel yang terbuka akan menjadi PDF. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya kan tinggal dibuka, open PDF aja ya. Ini seperti ini. Nah, hasilnya karena ini belum ada tulisan jadi dia putih, tapi bentuknya ini PDF sudah. Nanti bisa kita lanjutkan belajarnya yang lebih dalam lagi. Kita ini dasar perkenalan dulu. Selain itu juga ada di Excelnya adalah ekspor ke foto. Jadi punya kalian itu nanti akan diekspor ke bentuknya foto. Tinggal besarannya akan disesuaikan dengan isinya. Bisa kalian blok dulu. Nah, di sini juga sama seperti tadi itu ada penyimpanan, ada print juga kan. Nah, kita masuk ke menu home ya, teman-teman. Jadi di home ini ada berbagai macam menu. Nah, ini ada copy, ada paste, ya kan. Paste ini artinya di copy paste, ada di cut. Ini untuk mengganti huruf-hurufnya, bisa di calibri, Arial back. Nah, jadi di home ini ada banyak banget fiturnya. Jadi di home ini yang utamanya, teman-teman. Kalau yang lainnya itu cuma bantuan aja. Nah, jadi kita misalnya mau nulis huruf, bisa diganti namanya apa gitu ya, mau ditebelin, mau ini kalian tinggal buka aja nih di sini. Ini ukuran hurufnya ya, 10 tadi saya pilih. Ketik angkanya nih kalian bisa merubah menjadi nah
Di-blok dulu atau diklik selnya juga bisa. Nah, bisa ditebalin. Nah, bisa juga tebalnya kita matikan dulu. Nih. Terus juga bisa dimiringkan juga bisa. Nih aku kunci dulu setnya biar nggak turun naik karena capek juga ngekliknya. Nah, ini bisa dimiringkan. Nah, yang tinggal dihidupkan aja selnya itu namanya yang kotak-kotak itu namanya sel. Nah, tebal, miring, U-nya underline atau garis bawah. Nah, ya. Kalau U dia garis bawah. Kalau A garis coret tengah itu artinya tulisannya dicoret. Jadi kalian nggak perlu lagi coret tengah gitu. Nah, ini ada kotak. Jadi sel-sel itu atau kotak-kotak yang kotak-kotak itu, nah selnya bisa dipilih nih mau dikotakin yang kotak masing-masing kotak atau atasnya aja atau apa namanya itu pinggirannya aja ya tinggal dipilih aja tuh pilihannya. Nah, mau ganti tulisan hurufnya juga bisa, tinggal kalau ini ganti isi kotaknya ya yang gambar cat tumpah itu. Nah, ini mewarnai di dalam sel-selnya. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung banyak juga bisa, satu-satu juga bisa. Kalau mau langsung banyak itu langsung diblok aja. Untuk mewarnai tulisannya yang di bawah itu, nah tinggal dipilih aja. Oke. Nah, kita juga ada, nih kalau ini untuk menghapus tulisannya. Nah, ini kalau untuk membesarkan fontnya, kalau mau cepet di samping, kalau mau dikecilin biasa juga bisa. Nah, yang minus itu ngecilin, yang plus itu nambahin fontnya. Font itu yang huruf ya, besar kecilnya tulisan. Nah, ini untuk mengganti bentuk ya. Kalau misalnya di Word itu ada ya Times New Roman ya untuk yang deskripsian. Terus kalau untuk yang kayak di tempat kerja aku sih aneh sih, makanya perdana. Masing-masing beda-beda tapi kebanyakannya pakai Times New Roman ya. Ini ada iklan, jadi kita potong dulu. Tadi aku mencet yang kita close dulu iklannya. Nah, ini, nanti kan ada pilihannya. Ada Times New Roman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau itu buat ngecilinnya kan. Nah, kita sudah sampai di sini. Kalau kalian ada pertanyaan tinggal di komen di bawah. Nah, ini untuk kita rata kanan, rata kiri tulisannya. Jadi tinggal di blok selnya, terus mau rata kanan, atau rata kiri, rata tengah. Nah, tinggal kalian pilih di alignment. Ya. Nah, itu ya. Terus juga ada yang miring-miring, contoh-contoh aja ya, teman-teman. Nah, seperti itu ini nggak dibesarin aja, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, tapi sih ini biasanya kegunaannya nggak terlalu jarang dipakai sih kalau yang ini. Nah, kalau warp text itu adalah jadi kalau dia dua kata dan di dalam kotak itu terlalu kecil, nah dia akan turun ke bawah. Cuma aku bingung nih di Excel yang ini nih, kok nggak turun-turun. Mungkin belum update ya untuk di Excel yang ini nih. Kalau yang biasanya aku pakai itu, pakai spreadsheet yang biasa, dia turun otomatis jadinya langsung turun ke bawah kalau dia dua kalimat atau tiga kalimat, menyesuaikan langsung. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, ketika dia dibesarin atau kolomnya itu kecil, dia itu akan langsung otomatis dua kalimat langsung turun ke bawah satunya. Kalau kecil ya. Nah, selain itu kita juga ada Merge and Center. Merge and Center ini adalah menghapus sel-selnya, jadi sesuai kita blok. Nah, jadi satu seperti itu teman-teman.
Excel itu sangat mudah, tapi kita harus tahu macam-macam pilihannya atau, kegunaan masing-masing. Nah, yang paling banyak kita gunakan tuh di bagian home ini. Ini kita hapus dulu ya, kita masuk lagi eee, ke mana ini, ke bagian nah, jadi ini bagian nomor ya. Nah, jadi ini ada presentasi, ada angka, ada huruf rupiah, jadi kita bikin dulu, format datanya. Nih, aku cepetin dulu ya. Nah, jadi aku bikin dulu datanya, kita cepetin aja dulu ya. Ini ada tabel-tabel, kita bikin tabel dulu. Bikin huruf-huruf dulu. Nah, kalau kalian pengen dia ada titik-titiknya langsung otomatis, sama dia pengen ada rupiahnya, nah kalian bisa menggunakan number formatting nih. Nah, tinggal di-blok, kotakin dulu biar kelihatan. Nah, ini tinggal di-blok angkanya, pilih number. Nah, di sini ada yang umum, ada currency, ada accounting itu sama ya. Nah, kalau number aja ngasih kotak-kotaknya aja. Ngasih titik aja. Kalau ada currency dan accounting-nya itu ada rupiahnya. Nah, selain itu juga ada tanggal, nah persen ya, tapi kita belajarnya yang angka dulu. Nah, jadi selain itu juga ada tuh yang di bawahnya, di format data itu juga ada accounting. Ada persenan nih, persenan kayak yang itu. Nah, kalau ini nggak pakai koma. Kalau mau nambah koma, tinggal pilih yang di depan itu, yang nomor 2 di belakang itu nambah ya. Nah, nambah komanya, ini seperti ini. Nah, nambah komanya kan, kalau mau menghilangkan yang paling ujung. Jangan lupa di blok dulu. Nah, kalau nambah lagi, situ lagi, bisa ya. Siapa tahu nanti ada kerjaan yang mau pakai koma ya. Nah, ini kalau untuk menghilangkan. Sudah sampai situ, kita pakai uh, nah, kita masuk ke sebelahnya. Nah, kita menjumlah-jumlah ya. Ini secara enaknya pakai ini aja biar nggak ribet bikin rumus-rumus, kalian biar mudah aja. Pakai data nah di situ ada, nah kalian lihat ya, itu ada sum itu menjumlah. Nah, kita bikin dulu toolnya, ingat digabung dulu ya tadi ya, pakai marga and center. Nah, jadinya bisa tinggal tulis hurufnya aja lagi. Nih, bikin total. Nah, di bawahnya ini bikin bloknya seperti itu, kan harus sering latihan biar mudah mengingatnya. Nah, tinggal diklik selnya. Nah, ini kita bikin aja sum. Nah, kalau sum itu menjumlah, jadi kalian yang birunya itu disesuaikan aja, di blok aja. Nah, sudah. Nah, kalaunya average itu rata-rata, jadi dari atas ke bawah itu nilai rata-ratanya berapa sih? Pastikan totalan tadi nggak dibuat ya. Nilai rata-rata kalau dibagi dengan totalnya gitu. Terus ada lagi apa itu namanya ya? Cuma aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Biar nanti ya sambil aku cari tahu lagi. Cuma hasilnya itu 5, mungkin berapa jumlahannya ya. Nah, yang ada datanya. Karena ini Excelnya baru banget. Nah, terus lagi ada maksimal sama minimal. Maksimal itu angka teratas,
minimal itu angka terbawah dari jangan lupa di short-nya itu di angkanya ya, bukan di totalan. Jadi kita bikin ini tadi yang maksimal. Jadi nilai tertingginya dari yang kita blok. Terus kita bikin lagi yang minimal. Terus dulu ya. Jadi enaknya pakai rumus tuh yang kita hapus yang ikut ngaruh, jadi otomatis kayak gitu. Nah, kita bikin lagi yang terakhir itu ada minimal. Jadi angka minimalnya berapa? Yang kalian bingung, tinggal komen di bawah ya, nanti kita bahas di komen. Nah, ini lagi, ini tadi yang minimalnya ya. Pastikan yang di blok itu adalah angkanya. Nah, sudah kita bikin kotak-kotaknya. Mau pakai akunting juga bisa. Ya. Ini sudah semua. Kita hampir selesai. Ini ada short ya. Short itu kalau ini ascending ini dari kecil ke besar. Dan kalau descending itu dari besar ke kecil. Kalau mau di custom juga bisa. Di customnya yang blok yang mana? Misalnya dari 1 sampai 5-nya itu A. Terus yang 6 tadi yang B, yang C itu yang angka-angkanya. Kalau dari ascending sampai yang kecil sampai yang besar kan dia sama aja ya angkanya ya. Jadi aku ngambil yang dari besar ke kecil ya. Di shotnya mau langsung di atas juga bisa, custom juga bisa. Tinggal pilih aja Z to A. Oke. Nah, dia akan otomatis ngikut ya, semuanya ngikut yang kita blok itu semuanya akan ngikut pindah. Selain itu juga ada auto filter di kita tinggal ngeklik aja nih mau data seperti apa yang mau dimunculkan. Biasanya sih datanya yang banyak-banyak nih ya. Tinggal di shot aja yang Excelnya itu banyak banget. Nah, ini enak pakai ini. Jadi untuk kalian yang berada atau bekerja di tempat-tempat yang datanya itu ribuan, nah ini bagus banget digunakan auto filter. Excel ini memudahkan kita dalam segala hal, terutama kita bekerja. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, kayak bikin surat, undangan, kayak gitu langsung dari Excel, langsung connect ke 1000 Word ya. Jadi satu kali bikin aja di Excel bisa jadi Word gitu. Nah, ini aku mencoba memakai Quiz ya. Jadi enaknya pakai Quiz ini ketika kalian punya data yang banyak ribuan, nama misalnya nama kan kolom-kolom nama terus angka nama orangnya itu bisa kita blok kayak gitu. Nah, ketika kita blok, kita freeze ya, namanya di freeze atau ditahan. Jadinya dia nggak ngikut kegeser. Jadi akan memudahkan ketika kita mencari data gitu. Nah, untuk mengisi data misalnya ada keperluan sekolah, bikin absensi misalnya, nah ini pakai freeze ini sangat bagus. Dan ketika di print pun dia akan tetap ikut terprint ya walaupun kita freeze. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ada berbagai macam, aku ambil yang di atas saja, paling mudah itu tinggal kita blok aja selnya sampai di mana mau ditahan tadi ya. Oke, aku rasa dari pelajaran ini dasarnya di home ya. Untuk yang di samping-sampingnya ini hanya tambahan-tambahan aja, karena dasarnya itu ada di home, semuanya ada di home ya. Kalau insert dan sebagainya itu cuma tambahan-tambahan aja. Nah, kan biar lebih mudah Excelnya.